ya saya pikir memang bukan kesengajaan dari Oda untuk menghubungkan itu dengan fans di Indonesia yang mungkin dia nggak tahu juga tentang 65. Ya, oke. Kita kembali lagi ke podcast Simulacra episode ke-3 bersama saya Ove dan teman saya Zulhan. Dan kali ini kita ada tamu dari luar, yaitu Mas Dendi. Mas Dendi. Om Ide Dendi ya. Oh, gitu Dendi ya. Iya, itu kan Dendi. Oh, gitu. Selama 23 tahun ini. Oh, ternyata ya. Rahasia Dendi Luffy. Ya, jadi kali ini kami bersama Mas Dendi bakal ngomongin itu. Salah satu manga yang kami rasa cukup sukses selama 25 tahun terakhir mungkin ya. Emang sukses sih. Memang sukses. Kan banyak fans, ada tetap konsisten. Yaitu apa, Mas? One Piece ya? Iya. One Piece. Itu. Mangakanya Eiichiro Oda aja udah menang banyak penghargaan ya Mas ya. Kalau nggak salah pernah dapat penghargaan di Frankfurt. Ya. Pameran di Frankfurt juga kan. Kalau yang terakhir mungkin ya. Dan kemarin waktu awal pandemi itu orang-orang mulai ketakutan gitu. Kalau Eiichiro udah sampai terkena COVID terus mati gimana ini? One Piece kan belum kelar gitu. Ini masih jauh kayaknya. Iya ya udah itunya mati gimana gitu. Jadi mulailah kita bahas apa dulu enaknya kita ngomongin One Piece. Sul. Ya, One Piece ini anime yang cukup kompleks saya. Manga dan anime yang cukup kompleks ya aku lihat. Aku nggak begitu tergila-gila dengan One Piece, cuman suka aja gitu. Dan kebetulan nonton dari kecil kan, dari waktu pertama kali tayang di RCTI gitu kan. Dan sempat jadi kayak semacam cara identifikasi diri saya gitu ya ketika SMA gitu loh, Pak. Jadi sama teman-teman tuh biasanya kamu ini ya Yunko gitu kan, kamu gitulah gitu. Oh. Ya, tapi terlepas dari itu One Piece tuh sangat kompleks gitu kan. Ada pemerintah dunia, terus angkatan laut, konflik negara dengan masyarakatnya gitu lah. Nah, Mas Dendi ini termasuk nakama One Piece yang sudah ini Mas ya sepuh gitu. Mungkin nanti akan Terang lah ya. Iya betul. Mungkin ini Mas kita untuk podcast kali ini bahas gimana sih Eiichiro Oda ini menarasikan orang-orang marginal ya di One Piece ya. Karena kalau kita lihat kan Luffy dan Tobi Jerami sendiri mereka dalam setiap petualangannya kan selalu membela kaum marginal ya. Yeah. Padahal bajak laut ya. Gimana? Perompak tapi bela kaum marginal gitu. Guevara di laut ya. Gimana Mas itu? Ida sebagai Mas Dendi sebagai nakama One Piece sepuh melihat itu gitu ya. Ya, jadi kalau soal kaum marginal sebenarnya tokoh utamanya, kelompoknya itu sudah marginal karena bajak laut di dunia One Piece itu sebenarnya marginal. Oh iya. Ya, karena dia kan melawan kehendak pemerintah dunia ya. Dan hal-hal yang dilakukannya itu memang cenderung di luar di luar aturan yang sudah digariskan oleh pemerintah dunia di One Piece. Ini memang sebenarnya dia tidak hanya membela kaum marginal karena memang dia sebenarnya bagian dari kelompok marginal itu sendiri, bajak laut. Oh iya. Di dunia itu ya, di dunia itu yang pertama dia Luffy dan teman-temannya di kelompok bajak laut Tobi Jerami itu sebenarnya memang kelompok marginal itu sendiri. Yang kedua yang menarik dari pembelaan Luffy dan teman-temannya kepada kelompok marginal di One Piece ini adalah unmotivated mungkin ya. Jadi saya sulit mencari motivasi sebenarnya sih dari kenapa sih mereka di Fishman Island bela manusia ikan, kemudian di Dressrosa bela keluarga Riku, di Wano bela keluarga Kozuki gitu. Karena mereka tuh nggak punya konsep tentang pahala. Oh iya. Mereka juga nggak punya konsep tentang imbalan, bahwa mereka beberapa kali membela kelompok marginal di beberapa tempat terus dikasih imbalan benar, kayak di Skypiea mereka dikasih emas. Tapi mereka tidak punya konsep itu gitu loh. Konsep mereka adalah berlayar menemukan One Piece, dan kalau motivasi Luffy sendiri adalah jadi orang paling bebas di lautan. Ya, jadi dia nggak punya
apa ya, katakanlah motivasi untuk jadi heroik. Dia ya jalan aja kemana gitu. Ada yang menurut dia layak dibela, ya dia bela. Jadi agak barangkali nggak politis ya, dalam artian dia tidak sedang berusaha menciptakan tatanan politik yang baru. Iya. Karena itu bukan tugas dia, itu tugasnya pasukan revolusioner, bapaknya Monkey D. Dragon. Dia sendiri ya cuman berpetualang, terus ketemu orang yang menurut dia layak dibela. Entah dia sendiri nggak punya kayak ideologi atau patokan nilai tertentu, dan ya dia bela gitu aja. Tapi ini ya, aku lihatnya si Luffy ya, terutama ya topi jerami itu, kelompok topi jerami, mereka kayak memang tidak ada intervensi yang misalnya membuat mereka tuh harus menolong siapa gitu ya. Jadi mereka tuh melakukan itu memang atas dasar kehendak bebas mereka gitu ya. Dia apakah sebenarnya kelompok topi jerami ini menganut free will atau gimana sih ya? Agak nihilis ya, karena itu aku lihat berarti apa nilai yang ada di balik mereka itu, atau nilainya lalu berubah-ubah, atau ya emang nihil aja kan? Apa sih motivasinya? Dibilang revolusioner juga enggak loh, apalagi dibilang pakai analisis Marxis kan paling nggak masuk. Kayak lihat Van Piece itu dia mau ngapain tuh, kayak aku lihat selalu di setiap petualangan mereka senang-senang aja menikmati prosesnya toh. Entah sampai nggak dapat mungkin tetap seneng nggak ya, nggak dapat One Piece tuh. Iya benar juga. Jadi emang will atau tekad itu sesuatu yang sentral sih di One Piece. Karena ada will of the, yang pertama, yang kedua, iya, yang kedua terus kalau inget kata-katanya Roger di awal-awal One Piece, Goldie Roger itu, salah satu hal yang tidak bisa dicegah itu adalah hasrat atau tekad yang diwariskan. Jadi memang konsep will itu konsep yang sentral di One Piece. Kalau dibilang mereka penganut free will, emang iya sih, menurut saya iya. Iya ya. Iya. Tapi apakah nihilis dalam artian benar-benar gak ada patokan tertentu? Ini perlu dikaji sih, karena biasanya mereka juga gak serta-merta apa ya, mau apa namanya, melakukan sesuatu itu meskipun terlihat tidak ada motif politisnya, tapi backstory mereka tuh masing-masing tokoh di kelompok topi jerami itu mendukung tindakan mereka yang sekarang. Iya benar. Jadi misal kayak Nami itu kan pernah diperbudak oleh bajak laut Arlong ya. Nah, di masa-masanya sekarang dia menolong orang itu ada pengaruh masa lalunya. Kemudian juga Sanji yang pernah ditelantarkan keluarganya. Kemudian Nico Robin yang jadi buronan pemerintah dunia sejak usia 8 tahun. Jadi barangkali memang kalau dikontekskan dengan ideologi politik di dunia kita memang nggak ada. Mereka nggak menganut sesuatu tertentu. Tapi kisah yang melekat dalam diri mereka masing-masing itu yang mempengaruhi tindakan mereka. Barangkali itu sih. Lebih ke ini berarti dealing dengan masa lalu mereka. Mungkin itu copingnya mereka juga dengan traumanya masa lalu. Perjuangannya pribadi ya. Tapi kalau secara kolektif politis itu nggak ada. Oh iya. Tapi hebat juga sih dengan masa lalu mereka yang kelam gitu, terus mereka jadi keberpihakan mereka jelas ya kepada orang-orang marginal gitu. Kayak ya aku ngikutin dari awal, misalnya di Arlong sendiri kan, walaupun itu kemudian yang mempertemukan Nami ya, yang menyebabkan Luffy ketemu Arlong, tapi tekad Luffy misalnya dalam, kalau kita lihat di setiap arc-arc-nya itu memang cukup kentara sekali gitu. Dia memihak kaum marginal. Ada episode yang aku terharu tuh ketika yang Bagi ya, yang pas melawan Bagi dan anak buah Bagi yang yang punya singa itu siapa namanya? Iya, tahu. Terus dia merusak toko seekor anjing ya, yang pemiliknya udah mati dan anjingnya nungguin di situ. Kayak ya model terinspirasi dari Hachiko itu. Nah, terinspirasi dari Hachiko ya. Terus Luffy di situ jengkel toh ketika melihat tokonya dirusak dan anjing itu disakiti. Akhirnya dia menghajar Bagi dan anak buahnya gitu. Itu hanya sebagian kecil aja sih dari contoh bagaimana Luffy dan kru topi jerami bertindak membela kaum marginal ya. Itu sih ya. Benar. Mereka tuh emang
barangkali memang diarahkan oleh Oda ke situ ya. Tapi memang kita harus paham bahwa Eiichiro Oda ini jangan dipahami seperti Pramudia gitu loh. Iya. Ya, Oh. bukan seperti penulis aktivis gitu loh. Ya. Dia memang menulis cerita ini karena menurut dia ini asik. Dan dia tidak mengkampanyekan nilai-nilai politik tertentu. Bahwa kemudian menurut dia cerita yang asik adalah seperti ini dan kemudian ditafsirkan oleh banyak orang sebagai suatu perjuangan, Ya. itu bukan tafsiran dia sendiri gitu loh. Dan karena memang makna kan dibuat tidak hanya oleh penulisnya. Iya lah. Iya, iya. Kalau sudah matilah kalau Iya. di produk gitu katakanlah. Ini mungkin di resepsi berarti ya. Iya. Soal audiens. Kita setiap review selalu begitu. Oh iya benar juga. Terserah kita lah mau memaknai One Piece itu secara apa. Nihilis atau revolusioner atau gimana. Jadi memang the meaning in the eye of beholder sih. Iya. Memang. Kalau dari Odanya sendiri nggak ada pesan-pesan tertentu. Tapi aku baca ini sih simposium One Piece yang ditulis teman-teman Kalam Kopi sama komunitas apa itu? Komunitas payung. Payung itu menarik juga sih ketika mereka ngomongin beberapa hal misalnya kayak penghapusan narasi sejarah gitu. Hmm. Di apa namanya Dressrosa katakanlah itu juga ada upaya untuk apa namanya penghapusan masa lalu ya, pencerabutan masa lalu dengan sekarang gitu ya. Mungkin itu relevan juga ketika kita ngelihat di Indonesia ya, ada upaya untuk memisahkan apa namanya kita orang sekarang dari masa lalu, misalnya kayak menghilangkan 65 dan lain sebagainya gitu loh. Gimana Mas Dendi? Ya, itu yang membuat banyak orang kemudian lebih relate ya. Gini, kan fans One Piece ini banyak yang mengikuti dari kecil. Ya. Penafsiran mereka ketika kecil dan ketika mereka sudah kuliah sudah dapat apa itu 65 dan lain-lain pasti beda. Iya beda. Ya. Dan beberapa teman saya memang jadi lebih relate ya. Teman-teman di Visipol jadi lebih relate dengan One Piece karena mereka mendapatkan pengetahuan politik yang kok kayaknya sama nih yang saya tonton dengan di One Piece gitu sih. Jadi ya saya pikir memang bukan kesengajaan dari Oda untuk menghubungkan itu dengan fans di Indonesia yang mungkin dia nggak tahu juga tentang 65, tapi itu yang membantu banyak orang kemudian jadi lebih engage dengan One Piece. Utamanya yang menafsirkan One Piece sebagai ini ya, sebagai sesuatu yang lebih dari anime gitu ya. Sebagai satu masterpiece yang ada nilai-nilai yang bisa jadi pedoman atau jadi contoh gitu. Itu sih memang berpengaruh. Memang isu-isunya kalau dulu aku waktu kecil lihat kayaknya ya biasa gitu ya, kayak misalnya Goku gitu-gitulah. Mirip-mirip. Shonen kan? Ketemu ya shonen ya, tipikal shonen gitu kan, tokoh utamanya tuh cowok pengen kuat terus goblok gitulah. Iya. Terus apa namanya punya teman-teman dan dia selalu ketemu musuh yang lebih kuat lagi gitu. Tapi makin kesini aku lihat juga ternyata isu-isu yang dibawa One Piece itu berat juga gitu ya. Ketika aku sudah kuliah gitu terus melakukan pembacaan ulang atas narasi One Piece, isu-isunya berat gitu, kayak isu rasisme gitu kan, bagaimana konflik antara apa namanya ras manusia dengan manusia ikan misalnya gitu. Di One Piece itu benar-benar apa namanya itu dinarasikan dengan cukup dramatis ya gitu. Itu sih. Dan One Piece ini uniknya adalah kelompok atau tokoh utamanya kan tidak berasal dari status quo. Iya. Kita coba ya. bandingkan dengan Naruto. Naruto itu kan dia dari status quo sistem desa ninja. Dianya Ya. sendiri ingin jadi Hokage yang berarti dia masuk ke sistem kan. Ya. Sedangkan antagonisnya Madara yang ingin menghapuskan sistem itu. Kemudian Bleach itu juga Ichigo kan bagian dari Soul Society. Itu sistem yang sudah established. Terus Goku nggak ada politiknya. Sedangkan One Piece ini kan dia berada di luar sistem. Dan kemungkinan besar aksi-aksinya di masa depan akan menghancurkan sistem yang sekarang ada. Itu aneh juga sih karena kakeknya Luffy Monkey the God kan dia pahlawan ya. Ya, pahlawan angkatan Pahlawan laut. angkatan laut ya. Kenapa Luffy itu sejak kecil malah terinspirasi dengan Shanks? Oke lah memang Shanks nolongin Luffy ya, Betul. itu sampai kehilangan tangan gitu. Maksudnya pertemanan Shanks dan Luffy pun aku melihatnya nggak mendalam-dalam banget gitu, pertemuan mereka aja Singkat bentar sih sebenarnya. singkat kan. Ketemu doang terus Tapi kenapa itu sangat apa namanya menginspirasi Luffy untuk menjadi bajak laut tuh? Itu aku agak aneh sih memang ya. Dan Luffy lebih ngefans dengan orang yang dia temui sebentar ketimbang kakeknya gitu ya kan, yang dia memang udah terkenal lah ya di angkatan laut gitu. Ya mungkin karena selain Shanks kan dia dirawat oleh bandit gunung ya dan terus dia
sejak kecil temenan sama Es, jadi kakaknya, jadi saudaranya Es juga. Dan Es sama Sabu kan juga emang pengen jadi bajak laut. Saya kayaknya banyak faktor yang lebih berpengaruh yang membuat dia jadi lebih tendensi ke bajak laut daripada ke ikut kakeknya jadi angkatan laut. Karena memang jarang diasuh oleh guard juga kalau kita perhatiin, karena dia guard itu kan tugas sebagai angkatan laut mengharuskan dia pergi kemana-mana dan base-nya di Marineford. Iya. Sementara Luffy itu kan kecilnya di East Blue ya, di East Blue, dan kakeknya itu cuman ketemu Luffy ketika liburan aja sebenarnya. Kalau kita tonton atau kita baca ulang lagi akan disebutkan di situ. Iya benar sih. Tapi Garp tuh sebenarnya pengen banget gitu kan Luffy jadi angkatan laut ya. Betul. Cuman apa namanya? Karena Luffy-nya tuh udah apa namanya terlanjur ngefans sama si Shanks gitu ya, Akagami. Jadi ya seberapa keras pun Garp apa namanya pengen Luffy jadi angkatan laut, Luffy-nya tetap jadi bajak laut akhirnya. Itu lucu juga sih ya waktu zaman-zaman kecil gitu. Tapi kemudian aku agak apa namanya tertarik juga dengan kenapa si Garp ini meskipun pahlawan kayaknya dia di angkatan laut tuh relasi kuasanya masih kalah gitu loh dengan kalau sekarang kan ada Akainu dan lain-lain gitu ya. Yang notabene itu lebih junior gitu. Ketika misalnya mau menghukum mati si Ace gitu kan, itu kelihatan banget kan Garp tuh nggak pengen Ace mati gitu. Tapi dia juga nggak bisa apa-apain gitu. Ya itu dilema tugas dan keluarga ya, seingat saya. Dia sendiri kan pangkatnya, dia memang pahlawan angkatan laut, tapi harus diingat bahwa dia tuh nggak mau nurut sama Tenryubito. Dia nggak mau nurut sama bangsawan dunia, makanya dia nggak pernah mau naik pangkat dari wakil laksamana ke laksamana. Jadi dia memang dihormati secara sosial, tapi secara politik dia nggak punya power untuk menentukan kebijakan angkatan laut. Karena dia memang pengen bebas pertama. Dan itu juga yang kemudian jadi menjebak dia pada akhirnya di perang Marineford itu, antara menyelamatkan Ace atau meneruskan tugasnya sebagai angkatan laut. Pada akhirnya juga apa namanya dia tidak bisa ngapa-ngapain juga ya. Dan sekarang udah pensiun sebenarnya dia Iya udah pensiun. setelah time skip itu. Gimana Pek? Lagi. Begini Pek ya, aku lihat juga Oda tuh di setiap kesempatan entah dia sengaja atau tidak, tapi kayak juga menawarkan tatanan dunia gitu kan, yang mungkin bisa kita lihat dari apa namanya orang-orang yang ditolong si Topi Jerami gitu. Tapi aku sendiri masih apa namanya belum terlalu mendalami ya tentang apa sih sebenarnya tatanan dunia yang kemudian ditawarkan Oda gitu kan. Apakah mungkin menganut free will kayak Luffy gitu, maksudnya Luffy di mana-mana juga kan mengampanyekan tentang free will ya kayaknya ya, dengan sikap masa bodohnya itu kan. Kayak dia ketika nolongin Putri Vivi gitu-gitulah. Cuman di situ aja sih, tapi kalau Dendi sendiri melihat itu gimana? Kalau menurutku tawarannya Oda itu adalah dua tatanan yang berbeda. Jadi tatanan di laut dan tatanan di darat. Kalau tatanan di laut memang dia free will itu kayak bukan liberal juga, free, bebas dalam artian kalian bebas melakukan apapun dan bebas berpetualang kemanapun. Tapi kalau tatanan di darat dia tuh selalu lebih pro ke pemerintah yang memperhatikan rakyatnya. Monarki tapi ya. Iya, bisa monarki atau apapun asalkan yang memperhatikan rakyatnya. Jadi Sangat tersentral ya untuk di darat atau iya, gimana? di darat aku nggak melihat Oda itu mengkampanyekan satu masyarakat yang bebas tanpa pimpinan gitu, enggak. Dia malah justru mengkampanyekan pimpinan yang adil gitu. Meskipun itu monarki. Coba kalau kita review yang sejak Arabasta ya. Arabasta itu kan dia lawan krokodil, karena krokodil menindas rakyat di Arabasta. Sehingga raja dari Nefertari ini bisa balik lagi kan. Terus dia jadi raja yang adil. Kemudian di Skypiea juga dia lawan Enel supaya Gunval balik lagi jadi raja supaya mendapat pemerintah yang adil. Terus di Dressrosa juga Doflamingo diturunkan karena dia tidak dianggap tidak adil. Terus di Wano ini juga dia mau melawan Kaido, mau melawan Orochi ya.
Nah, jadi memang kalau menurutku Oda itu memisahkan antara dunia lautan yang bebas, yang kamu bisa sesukanya, dengan dunia daratan yang harus dikelola secara adil. Makanya Luffy itu kan selalu dibuat marah ketika ada bajak laut yang memang harusnya bebasnya di lautan, tapi malah menindas yang di darat. Contoh Doflamingo, Crocodile, Kaido. Nah, kalau kamu bajak laut ya kamu di laut bebas, gak usah menguasai wilayah tertentu. Ayo berlayar ke laut atau duelnya di laut gitu loh, bukan malah mencampuri urusan daratan. Sebaliknya kalau kamu sudah mau pergi ke laut ya kamu harus siap dengan resikonya. Makanya Chopper itu pernah nangis kan, Zoro bilang jangan nangis, kamu udah memutuskan untuk jadi bajak laut. Terus soal kasus Usopp di mana di Water Seven itu ketika dia habis duel sama Luffy, ya memang sama Zoro bilang Usopp harus minta maaf duluan, itu aturan bajak laut itu. Jadi kalau menurutku memang Oda memisahkan dua itu. Kalau kamu mau jadi bajak laut ya berlatih jadi kuat, siap hadapi siapapun. Tapi ketika sudah itu ya jangan mencampuri urusan orang-orang darat yang memang ingin hidup biasa aja, hidup sejahtera gitu. Menurutku memang dia menggambarkan dua tatanan berbeda yang harusnya dipisah. Makanya orang-orang yang berusaha merangsek, dalam artian orang-orang laut yang merangsek ke darat itu kan dibuat antagonis. Doflamingo, Crocodile, Kaido itu tadi. Itu malah kayak jadi itu sih, narasi-narasi besar tiap premis One Piece ya. Tentang bajak laut yang kemudian dia menguasai suatu kerajaan gitu loh, atau menguasai suatu daerah lah. Lihat sejak Arlong, terus siapa tuh yang bisa jadi ngeluarin senjata dari mulutnya tuh. Wapol. Ya, pokoknya dari situlah. Nah, tapi juga menariknya si antagonis di One Piece ini mereka nggak cuman ditampilkan jahat juga, tapi bagian dari dealing dengan masa lalu juga ya kayak selalu ada backstory-nya. Kayak Doflamingo gitu kan, terus bahkan Big Mom gitu, itu punya masa lalu yang membuat mereka tuh seperti sekarang ini gitu. Itu bisa jadi malah ada kayak pertarungan bahwa kelompok topi jerami ini juga punya trauma tapi nggak jadi kayak mereka gitu loh. Iya benar-benar itu lebih ke kemudian bagaimana kita ya itu tadi ya, kita melihat masa lalu gitu. Itu beda sih, walaupun udah katanya ini ya ngefans sama Dragon Ball ya. Tuh. Tapi Dragon Ball tuh kan kayak memang anime yang hitam putih sih. Saat ini benar ini dikalahin kelar ya tuh. Di One Piece kayaknya lebih kompleks itu untuk ngomongin orang ngecat tuh nggak mata-mata atau tulis karena apa ya cat aja itu. Banyak yang karena sistem sih, kayak Arlong itu karena sistem. Doflamingo juga struktural gitu. Terbentuknya mereka itu. Agensi berpengaruh tapi struktur juga harus dilihat. Terus menariknya juga karena tadi nyinggung soal bajak laut yang berkuasa di darat dan di laut ya. Aku jadi lihat One Piece punya kayak bajak laut itu ada dua gitu, yang kayak Luffy, terus Gold Roger dan lain-lain yang memang mereka tuh melihat bajak laut dan bendera bajak laut itu sebagai simbol kebebasan gitu ya. Tidak ada determinasi apapun gitu. Kamu lakukanlah yang kamu sukai gitu kan. Bahkan itu juga yang dipakai sama gurunya Chopper ya, Dokter Hiluluk ya kan. Dia ketika masih jadi dokter walaupun nggak berlayar ke laut, tapi dia kan selalu punya bendera bajak laut ya kan. Jadi bendera bajak laut di sini antara itu sebagai ideologi kebebasan atau ideologi kekuasaan ya, untuk mencaplok suatu daerah tertentu gitu. Itu sih yang juga menarik ya dari One Piece gitu. Terus aku pengen lihat dari ini sih, dari sisi luar One Piece-nya gitu. Maksudnya dari fans, komunitas mereka itu bagaimana sih Matku? Aku melihat mereka tuh sangat rela dengan One Piece sampai orang-orang selalu bilang sering ada anekdot kayak kamu kalau mau jadi intelektual atau akademisi wajib untuk baca namanya One Piece itu. Salah satunya itu. Terus mereka yang nggak mendefinisikan sebagai wibu atau penikmat manga atau anime gitu juga selalu ngomong bahwa ya walaupun aku nggak suka, seenggaknya aku nonton One Piece lah selama 20 tahun ini. Nah kalau kalian sendiri lihat One Piece itu dari sisi luar filmnya ya, itu gimana? Fansnya lah, komunitasnya atau apanya itu? Mungkin
Kalau Dendi. Kalau aku, karena aku mungkin nggak begitu aktif, aku gabung sih ya, tapi di grup Facebook One Piece Nakama Indonesia gitu. Aku melihatnya sih fans-fans One Piece itu mereka sangat loyal ya. Terus di situ biasanya ada kayak hierarki gitu sih. Misalnya kayak kamu tuh cuman baca manga dari internet, nggak beli langsung gitu, bentuk fisik bukunya gitu kan. Itu kamu lebih rendah gitulah, ibaratnya gitu ya, ketimbang mereka yang perilaku konsumsinya langsung beli ori gitu kan misalnya. Tapi aku nggak begitu mendalami ya sisi fandom One Piece gitu. Mungkin Mas Dendi yang lebih lama ya di situ. Kalau saya sih gabung ke fandom belum lama sih, mungkin baru awal tahun ini atau akhir tahun lalu ya. Maksudnya gabung ke grup-grup itu. Karena sebelumnya saya mengikutinya secara personal dan dengan beberapa teman sih. Jadi ini mungkin asiknya One Piece adalah dia itu bisa jadi bahan pembicaraan di banyak lingkaran pertemanan. Jadi dia justru membalik stigma bahwa ketika kamu nonton anime atau baca manga, kamu akan jadi antisosial. Kalau yang terjadi di kasus saya adalah saya harus baca itu supaya saya punya bahan pembicaraan di lingkaran pertemanan. Jadi malah dia jadi alat sosial gitu, membalik. Di kasus saya nggak bisa menggeneralisir di banyak kasus, cuma di banyak teman saya yang terjadi seperti itu. Baca One Piece adalah caramu bersosialisasi, bukan kamu menyendiri terus baca One Piece, tapi kamu baca One Piece terus nongkrong, baca One Piece terus ngomongin ketika jeda istirahat futsal gitu. Gitu sih. Kalau dunia fandom yang tanda kutip resmi saya memang juga nggak mendalami, tapi asiknya di situ. Kira-kira ini, aku lihatnya One Piece ini kan sangat lama. Apa yang membuat dia tetap bisa bertahan terus, fansnya tetap mencintai dia? Karena biasanya manga ketika mulai nggak ada peminatnya kan dia harus mulai tutup usia ya. Nah One Piece ini salah satu yang bisa sangat lama lah. Terlepas dari ada beberapa judul lain yang juga seperti itu. Menurut kalian sendiri kenapa itu One Piece bisa long last gitu dan tetap punya banyak fans setia bahkan bertambah terus-terusan itu? Aku pikir ini ya One Piece itu punya tawaran cerita yang seru gitu ya sebagai sebuah anime atau manga gitu. Selain petualangan yang seakan tiada henti gitu membawa kita mengarungi lautan yang bebas gitu kan. One Piece ini juga dari sisi drama sangat kuat gitu loh. Bahkan aku dalam beberapa episode tuh nangis gitu, misalnya kayak kematian Dr. Hirulu gitu-gitu. Atau ketika Luffy ditolong sama Shanks itu benar-benar sangat emosional adegan itu gitu kan. Nah itu sih yang menurutku juga bisa mengikat penonton gitu kan, atau audiens gitu. Apakah dia juga adalah satu tontonan yang katakanlah semua usaha bisa melihat dengan interpretasi yang beda-beda gitu, karena kita dulu nonton pas kecil, sekarang pas sudah katakanlah ada yang 40-an atau gimana atau apa. Aku penasaran di sana sih karena biasanya ada satu kesulitan penulis ketika melihat fans mereka udah mulai bisa lebih berpikir nih gitu. Terus mereka haruskah ganti cerita atau gimana? Nah, kalau lihat Eiichiro Oda sendiri gimana kalian? Kalau itu menurut saya memang Eiichiro Oda tetap pada pasar shonen sih. Dia pada dasarnya menulis One Piece sebagai manga untuk anak laki-laki. Bahwa kemudian itu anak laki-lakinya bertumbuh dewasa dan penafsirannya bertambah kompleks. Kayak dia nggak mempermasalahkan itu karena pasar utamanya tetap anak laki-laki yang bisa jadi adalah anak dari anak laki-laki yang dulu baca One Piece. Iya. Mungkin mereka tetap merasa anak ketika membaca One Piece. Betul. Ya. Itu sih. Dia bisa mempertahankan enjoyment mungkin penafsiran pada One Piece-nya udah berubah jadi tambah kompleks, tapi enjoyment menikmati ceritanya kalau bagi saya masih sama ketika saya dulu nonton di RCTI pertama kali. Enjoyment-nya sama bahwa tapi penafsiran akan ceritanya sebenarnya maksudnya apa emang beda. Tapi rasa excitednya masih sama. Iya, masih kanak-kanak. Itu hebatnya Oda sih menurutku. Kok nggak gitu? Ini tinggal 5 menit. 2 menit pack kayaknya ya. Iya. Karena kita juga nggak pernah memberi simpulan pada setiap podcast ya. Itu reduksionis banget kayaknya. Iya. Jadi ya kalau ada yang bisa dipelajari ya udah, kalau ada yang bisa dikritik ya boleh juga. Ada kebenaran di sini.
itulah ya maksudnya diskusi kita tentang One Piece gitu. Mungkin masih banyak yang bisa digali. Ya. Ya silakan teman-teman gali sendirilah nanti ya yang kurang kita bahas gitu.